Nyikir, nyikir, rumpah hilang. Beluk-beluk. Hai. Insyaallah ini Raudhah makam Rasulullah Abu Bakar Umar. Masya Allah guys. Halo guys, kita di pelataran. Enggak juga sih, di barbershop malah. Ini lagi di toko jam tangan. Nah, jadi kami di sini kita menunggu. Kita mau sholat di sini. Ini udah keramaian guys. Jadi sebenarnya kita tuh udah dapet di dalam. Karena kita mana manusia biasa. Kita manusia biasa dan sak pipis. Terus kita nggak tahan lagi kan. Rame banget coy. Jadi kayak kita ya udah keluar aja gitu kan jam. Tapi kita udah mendapatkan makanan ini. Nah, jadi kita udah dapat ini kan. Kita Terus kita pipis dulu, pipis dan nih, terus wudhu. Nah, habis itu iya balik nggak bisa ke atas lagi kan. Terus kita keluar, terus mau ke pelataran gitu kan. Terus nggak cukup lagi tuh, kebanyakan orang di sana. Kita nggak bisa ngasih lihat, cuman kayak adanya di sini. Kita disuruh katanya nggak boleh sholat di sini lagi kita ya. Iya, terus disuruh keluar. Sholat di jalanan. Iya di jalanan katanya. Oh, ya udah deh, akhirnya kita sholat di jalanan. Tapi nggak tahu deh nanti. Ya di toko, tadi toko jam, terus ada barbershop juga. Siapa lagi jam ini? Iya sama ya. Terus tadi ada yang bagi puasa tuh ini. Terus kita dapat juga ini jeruk. Kita masukin ke dalam ini. Gitu dah. Itu aja deh. Ya dadah. Sebenarnya mereka akan berangkat ke kota Madinah jemaah. Ke kota Madinah harusnya mereka mengarah kemana? Ke utara. Tapi ini berada di selatan. Dan itulah strategi Nabi SAW dan Abu Bakar. Ketika mereka pergi ke selatan, bukan cuma ke selatan, mereka menaiki bukit yang kita lihat ini. Bukit ini tingginya sekitar 750 meter dari permukaan laut jemaah. Gunung ini namanya Jabal Sur. Sehingga di atasnya nanti terdapat gua. Namanya gua Sur. Ya, itu batu yang berlobang jemaah. Hadap mana? Hadap sana. Di balik kita ini. Batu berlobang, ya, ada gua tersebut. Makanya kalau mau lihat ya pasti harus naik terlebih dahulu. Bisa nggak naik? Bisa. Banyak kaum muslimin yang naik. Sekarang mari kita menyimak kisah yang tadi kita sampaikan. Seorang syekh dari Najd yang nimbrung ke dalam perkumpulan tersebut. Dan kita tahu dalam Islam hijrah itu bukan cuma hijrah tempat. Dalam Islam jemaah, hijrah itu bukan cuma hijrah tempat. Hijrah itu arti secara harfiah adalah berpindah.
Dan ternyata bukan cuma berpindah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, bukan cuma itu, tapi dari perilaku yang buruk kepada perilaku yang baik, niat yang buruk kepada niat yang baik, akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik. Ya, hijrah. Mungkin dulu sebelum kita umroh, ya kita masih ada perbuatan yang kurang baik, kebiasaan kita, maka kita kesini untuk bertobat kepada Allah dan untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi. Kita catat jamaah, ketika kita ingin berhijrah, dan siapapun yang ingin berhijrah, ingatlah bahwasanya syaitan, baik itu dari kalangan jin dan manusia, tidak akan tinggal diam. Bahkan mereka memakai kekuatan yang paling tinggi mereka. Lihat, iblis, laknatullah. Iblis ini adalah gembongnya syaitan. Pelajaran kedua jemaah. Lihat, ketika Nabi ingin berhijrah, Nabi SAW membuat strategi yang sangat matang, ya, ikhtiar maksimal. Maka siapapun anda wahai orang yang ingin berhijrah, maka buatlah strategi sebagaimana Nabi kita membuat strategi. Beliau harusnya ke arah utara, kota Madinah jemaah. Dari kota Mekah itu ke mana? Ke arah utara. Tapi Nabi SAW membuat strategi mengarah ke mana? Mengarah ke selatan. Bukan cuma mengarah ke selatan, bahkan Nabi SAW menaiki bukit yang tingginya hampir 1 kilometer. Dan ternyata bukan cuma hanya naik bukit, beliau melanjutkan lagi ikhtiarnya masuk ke dalam apa? Ke dalam gua. Ikhtiar maksimal jemaah. Kita berhijrah, kita harus sabar. Lihat Rasulullah SAW ketika diusir, beliau sabar. Lihat Nabi SAW dan Abu Bakar ketika di Jabal Sur. Apa yang terjadi? Orang kafir sudah sangat dekat dengan mereka. Orang kafir sudah sangat dekat sama mereka. Ya kalau nggak sabar jamaah, apa yang terjadi? Maka ketika hijrah kita harus bersabar. Dan setelah 3 itu kita ketahui, maka terakhir apa yang terjadi? Pertolongan Allah akan datang. Agama. Ya, kita nggak sembarangan. Ya, ketika muncul subhat ada yang mengatakan agama itu gak harus Islam. Kalau baik itu masuk surga. Ada nggak kayak gini? Jemaah sekarang banyak syubhat-syubhat yang muncul. Yang penting baik, insya Allah masuk surga. Ternyata kita tahu dalilnya apa itu? Waraditu lakumul Islam Madinah. Hanya Islamnya aku ridhoi. Setelah turun syariat Nabi SAW, bahkan kata Nabi SAW, seandainya Nabi Musa masih hidup di zaman Nabi Musa akan ikut kepada syariat Nabi SAW. Wukuf di sini. Kita bisa lihat pelang-pelang sebelah kanan kita ada pelang warna oranye atau warna kuning. Itu menandakan batas dari Arafah, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan terakhir sebagai tambahan adalah tertib. Maka kalau rukun haji itu tambahan satu lagi, apa itu? Wukuf di Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, mulai dari tergelincirnya matahari zawal atau dari waktu zuhur sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Banyak jemaah, apalagi haji-haji yang tidak resmi, karena mereka tidak bisa masuk ke Arafah, karena inilah pintu masuknya. Ya ketika ada haji yang tidak resmi, mereka akan tertahan di pintu gerbangnya ini. Ya misalnya kalau tahun ini kita gagal, maksudnya kita sudah berhaji tapi kita gagal wukuf di Arafah, maka kita harus mengqadha haji tersebut di tahun depan. Guys, kita pakai payung teduh. Abangnya yang ada. Nah, gue mau ini, tapi kayak main golf. Ke belakang jilbabku jadinya. Ini masuk ke kanan kali tadi. Mau ini. Lucu banget. Kalau ada belanja kan mau kauntar ya. Mana jilbabku? Editing barang. Yes. Ada siapa nih? Ada belanjaan guys. Jajan, abaya. Jangan terfitnah. Bagus banget. Aduh, ini comel banget.
Oh, es krim. Aduh, lagi puasa, guys. Mungkin jual es krim juga. Itu yang jual ini. Oh, dia ini dulu nih siang-siang, malam-malam baru es krim. Dia jual es krim malam. Ini. Itu sangat legend sih. Ih, legend banget sih. Itulah. Oma ada loh. Baik, ini lucu banget. Wih, sibuk amat, boy. Ini bagus juga, boy. Aduh. Kalap deh. Iya, nak. Kayak kartun gitu gak sih? Lucu-lucu ya. Ini juga ada abaya. Cakep banget. Itu aki kah? Gak ngerti. Ini apa? Apa ini rame-rame? Ih, tahu nggak? Waktu tuh pas aku di itu macam di yang kurma tuh, ini matcha. Terus aku bauin aja. Terus kayak matcha nih. Terus katanya henna. Astagfirullah. Henna. Ini tanah suci ya? Maksudnya apa sih namanya, kita keluar dari tanah haram. Banyak sekali, boy, jajanan, masya Allah. Murah 10 ribu, 10 rial kali. Es krim di siang hari, boy. Aduh, bahaya. Untuk bocil. Mana? Ini depan matanya. Oh my god, anak pramuka. Boy, tepuk pramuka. Diam aja dia. Aduh, tidak, kita ketinggalan geng kita. Mana geng kita tadi, Mana geng kita? Kita cari. Nah, ini geng kita. Marhaba. Bikom fi Jabal Rahmah. Nggak tahu Bekama. This is bocil krucil yang tidak bocil. Ini. Ya Allah, tengoklah hidungnya bisa muncul. Ya sudah sangat kering ya. Merah-merah. Iya. Di sini hidung kita jadi ini, guys. Berdarah. Hah? Yang kayak tonggak-tonggak yang Tonggak apa? Yo itu. Kok? Nggak tahu. Kayak itunya Panjat Pinang nasi. Oh ya, yang putih. Ini putih sih, cuman bulat-bulat. ya berarti unlimited. Iya, kita dapat limited, coy. Nah, ini kita dapat dari orang pas di masjid. Bagus kan? Iya, dikasih. Alhamdulillah dapat rezeki. Apa itu ceritanya, Masya Allah? Nabi SAW wukuf di Arafah. Ya, dalam hadis jemaah, Nabi SAW ketika wukuf, ya, beliau berdoa karena di tanggal 9 Dzulhijjah, ya, di waktu wukuf, di waktu jemaah kaum muslimin yang berhaji wukuf di Arafah, itu merupakan tempat dan waktu yang mustajab berdoa. Hingga Nabi SAW ketika berdoa, beliau mengangkat tangan selama 6 jam. Bayangkan jemaah, ketika beliau mengangkat tangan dan tali tunggangan beliau jatuh, beliau mengambil tali tersebut sementara tangan sebelum beliau masih diangkat selama 6 jam. Ya. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwasanya di hari Arafah banyak ya orang-orang yang harusnya dia masuk neraka, tapi Allah Subhanahu wa taala bebaskan dia dari api neraka. Dan Nabi pernah menyampaikan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah membangga-banggakan ya kaum muslimin yang sedang wukuf di Arafah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikat, lihatlah mereka yang sedang wukuf, ya, muka wajah-wajah mereka sangat kusut, ya, sangat kusut, ya, baju-baju mereka sangat kotor, ya, kena abu. Saksikanlah bahwa hari ini aku akan ampuni semua dosa mereka walaupun dosa mereka sebanyak pasir di lautan. Nah, itulah fadilah yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang berhaji ketika wukuf jemaah. Sementara kita ketika di Indonesia disunahkan apa? Berpuasa di hari Arafah. Nah, yang mana fadilahnya apa? Setahun sebelum itu dosa kita dihapuskan, dan setahun setelahnya dosa kita juga akan
dihapuskan. Nah, disinilah jamaah tempat tersebut ya. Kita dikunjungi Nabi SAW dan Nabi juga pernah berkhutbah di sini, dan tema khutbah yang beliau sampaikan adalah tentang apa? Tentang menjaga kehormatan ya, saling menjaga kehormatan, saling menjaga darah, ya maksudnya dilarang membunuh sama sekali, dan saling menjaga harta. Guys, ini lebih lucu lagi. Warna-warni. Wukuf di sini, dan Nabi dan para sahabatnya wukufnya di daerah Jabal Rahmah ya, karena disitulah nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berdoa yang kita sebutkan dari zuhur sampai maghrib itu beliau mengangkat tangannya jemaah selama 6 jam. Bayangkan ya, 6 jam jemaah. Pernah kita berdoa 1 jam jemaah? Ada yang pernah berdoa 1 jam? Silahkan nanti di tanggal 29 malam ya, nanti salat tarawih, salat tahajud kita berdoa 1 jam. Yang imam saya sudah biasanya ketika witir. Siap-siap ya. Kurang lebih 1 jam jamaah. Paling bentar 40 menit. Kalau bisa 1 jam biasanya saya sudah doa ya. Silahkan siap-siap nanti ya. Nabi berdoa berapa jam? 6 jam, bayangkan. Nah, yang lebih mustajab itu kalau sekarang itu di mana jamaah? Depan Ka'bah, di Multazam atau di Jabal Safa dan Marwah. Kalau itu ada dalilnya. Ya, kalau sekarang kita tadi ke sana, boleh nggak berdoa? Boleh. Berdoa boleh di mana saja. Tapi apakah ada doa khususnya? Tidak ada. Tadi ada jamaah Ustaz, apa doanya? Doa apa saja? Doa di Jabal Rahmah? Tidak ada. Tidak ada. Anda pun mau berdoa ya silahkan berdoa, bebas. Apapun itu doanya. Mau minta jodoh? Boleh silahkan. Di mana aja boleh minta jodoh. Ya. Yang muda-muda, yang tua, yang apa-apa juga. Itu Musdalifah. Kita bisa lihat ya. Jadi jalur menuju Musdalifah itu ada yang berjalan kaki, ada yang menggunakan bis, ada juga yang menggunakan kereta gantung, kereta cepat ya di atas. Lupa bawa kacamata. Kita jemaah, ini merupakan Musdalifah. Jadi kita sudah masuk Musdalifah. Di sini tempat jemaah haji kaum muslimin itu mabit 1 hari ya. Dari setelah mereka beranjak dari Jabal Rahmah, setelah beranjak dari Arafah malam hari, mereka berbondong-bondong ke sini ya. Yang mana kita sebutkan tadi sunnahnya adalah wukuf sampai mabit sampai subuh. Sebagian orang mengatakan itu wajib ya. Nah, sebelah kanan kita ini adalah Masjid Masy'aril Haram. Itu ada tulisannya ya, Masjid Al-Masy'aril Haram di Musdalifah. Nah, inilah kata para sejarawan, disinilah lokasi patokan titik di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bermabit ya. Bermabit menginap 1 malam. Nah, dari habis maghrib ya menuju ke sini. Nah, subuhnya barulah beranjak ke Mina. Ya, kalau dulu sih ini banyak kerikil ya, banyak kerikil. Sampai sekarang pun banyak kerikil-kerikil kecil. Jadi sinilah dari zaman Nabi SAW ya, dan para sahabatnya mereka mengambil batu kerikil di sini. Ada hadis yang sangat menarik jemaah, yang mungkin kita sudah tahu hadis tersebut, tapi kami akan menyampaikan asbabul wurudnya ya, kenapa hadis tersebut disampaikan oleh Nabi SAW, dan ini ada kaitannya dengan kerikil-kerikil kecil ya. Ketika Nabi SAW setelah sholat subuh, akhirnya para sahabat Nabi dan para sahabatnya mengambil batu ya, batu kerikil-kerikil kecil, karena memang Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengumpulkan kerikil kecil ya, seperti yang kita lihat ya, kerikil kecil. Aku mencoba. Itu bagus. Jadi bisa dua model kayak tadi sama seperti ini ya. Pakai selama nih. Coba komen di bawah. Lupa bawa kacamata padahal panasnya membara. Lebih golf. Jadi kita mau melaksanakan umroh kedua. Niatnya nanti Sunnah cuman
mandi lo iram dulu tanggal 26 tuh. Kemarin itu tuh kayak belum pakai iram, belum. kemudian apa ikah? Ya itu kan pertama kali. Nah, dari hotel kan tadi Jadi jadi belum. Kira-kiranya ya kalau Batam kami yang banyak kan Kita masih belajar soalnya. berarti 30 real ya. Jadi ya sekarang kita mencoba untuk tapi Batam tadi ada memperbaiki yang salah, kebetulan kemenangan kan. menambah yang kurang dan mana. Mudah-mudahan lebih murah itu. Insya Allah kami sanggup. Semoga kita sanggup ya Jam. Hah? Kalau nanti ini yang jalan kaki lah. Soalnya kalau kemarin tuh malam kan, Yang kalau malam umroh nggak biasa, panas kan, jadi yang masih umroh sepi juga. Katanya kalau biasa, Jumat, yang tanpa Jumat itu bantuan, masih sepi. nah itu bisa dilakukan Dan malam. Dini Nah sekarang hari tuh juga. panas-panas akan melakukan tawaf Udah semua. sampai rukun umroh yang terakhir. Untuk golok ya. Semoga kami sanggup Satu yang itu sampai ratu 55.000. umroh di siang hari dan di bulan Ramadan, di bulan puasa ini. Sunatnya 2 rakaat, tapi yang baca pesan dia. Cuma ya. Oke, mikot. Ya tak kan. Mana sampai kali enggak iranya. Kita habis. Oh, aja nambah. habis berwudu. Bu ya. Silakan kalian. Di sini. Namun perlu diketahui Bapak Ibu bahwasanya Mina yang kita lewati sekarang ini merupakan Mina jadid. Ya, ini Mina baru. Ini merupakan Mina baru. Kenapa dikatakan Mina baru? Karena sebenarnya ini masih lokasi Muzdalifah. Sebenarnya ini masih lokasi Muzdalifah, cuman karena perluasan Mina sehingga diambil lokasi Muzdalifah dijadikan sebagiannya menjadi Mina. Terus Mina yang harusnya atau Mina lama di mana? Mina lama nanti ada pelangnya, kita bisa lihat di depan setelah stasiun ini. Kita sudah hampir Mina. Nah disinilah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dulu pernah terjadi tentara bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, yaitu Raja Abraham yang mereka datang dari Yaman. Nah itu mereka nggak sampai ke Mekah, nggak sampai ke Ka'bah ternyata jemaah, nggak sampai kota Mekah bahkan. Mereka berhenti di sini dan di sinilah mereka nanti dihujani batu dari api neraka. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengirim kepada mereka burung apa? Burung yang berbondong-bondong. Ya, ababil itu bukan nama burung jemaah, itu sifat. Artinya berbondong-bondong. Sebelah kiri kita jemaah itu ada warna abu-abu, jamarat, pelemparan jamrah, tempat pelempar jumrah. Ya, ada namanya jumrah Aqabah, ada namanya jumrah wusta, ada namanya jumrah kubra. Nah, di sana juga sebelah kiri kita juga ada menara jamaah, itu adalah masjid Khaif ya. Itu adalah masjid Khaif. Disitulah yang tadi kita sebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mabit minanya di dekat masjid tersebut. Sekali lagi jemaah ya, untuk sholat tarawih itu kalau memang kaki kita capek, itu bisa duduk ya, bisa duduk. Ya, jangan terpaku dengan harus berdiri enggak. Bisa duduk. Sholat sunnah itu bisa duduk, kecuali sholat wajib. Sholat wajib itu mau capek, mau nggak capek itu harus berdiri, kecuali sakit, uzur namanya. Sakit itu boleh duduk. Tapi kalau sholat sunnah kita capek aja itu masih boleh duduk. Kemarin saya waktu mengawal umroh di sama jamaah full Ramadan ya, karena kita pulang itu maghrib kan, itu selesai umroh waktu maghrib ya, akhirnya saya tetap sholat tarawih tapi duduk gitu, duduk nggak apa-apa, nggak masalah, daripada bengong ya, daripada bengong. Sudah 5 watt. Tapi harus jaga wudhu. Soalnya kemarin kita belum tidur dari pagi, dari subuh sampai sekarang. Udah tidur sih bentar doang, kayak sampai cuma 1 jam pas iktikaf.
ketiduran. tidur itu harus terlentang baru batal. Ya, kenapa? Karena ada dalilnya, apa dalilnya? Dulu sahabat Nabi SAW azan itu menunggu Nabi, ya, menunggu kedatangan Nabi untuk menjadi imam. Nah, menunggu Nabi itu mereka sampai ada yang ketiduran, ya. Tapi duduk ya, tak golek, nggak telentang gitu. Nah, ketika qomat mereka langsung sholat. Jadi tidak pernah perlu berwudu. Makanya kalau tidur duduk itu tidak membatalkan wudu. Allahu a'lam bishawab. Tidur terlentang baru batal, Bu. Terlentang. Nah, ini Masjid Ji'rana, Iya, gimana? lega akhirnya. Nanti sholat di sini ya. Sampai kita mau sholat. Sholat 2 rakaat habis itu langsung kembali ke bis ya. Ini hanya sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu kita kembali ke bis. Di bis kita nanti berniat sama-sama. Nanti gede banget bimbing suaranya. insyaallah. Cek deh. Ya, semoga kita masih bisa dibolehkan masuk ini. Bismillah. Lucu banget. Kita pura-pura